kira-kira begitu. Nah, ini tidak mungkin terjadi apabila belum hadirnya sebuah clean governance dan good government, sebuah kebijakan pemerintah yang betul-betul dia peduli dan kondusif terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan. Terus terang kami dengan para serikat pekerja dan komunitas pekerja di sini nyaris tidak ada masalah, termasuk masalah-masalah UMK. Dan sebelumnya juga tidak pernah terjadi seperti ini. Nah, karena itu butuh tadi seperti Mas Budi katakan titik penyeimbang. Nah, titik penyeimbang ini menjadi penting di mana antar saya menyebut 5 pilar kekuatan masyarakat global di era modern ini. Semua tidak bisa mengatakan kami yang terpenting, kami yang paling menentukan. Dunia usaha dengan rendah hati tidak bisa mengatakan komunitas masyarakat sosial adalah pelengkap. Mereka warga kelas 2, mereka adalah grassroots low level. Mereka adalah social licensee. Jadi dipercaya atau tidaknya sebuah komunitas dunia usaha juga tergantung kepada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, sebuah kesadaran dan tanggung jawab bersama inilah saya kira sudah ada, tapi harus terus ditingkatkan. Nah, saya tidak khawatir. Meskipun one day ada satu kepentingan, entah politik, entah partai politik atau apapun yang berkembang di dalam komunitas daerah maupun kebijakan provinsi maupun kebijakan nasional, saya kira tantangan selalu ada, persoalan-persoalan selalu muncul dan kita harus terus mengantisipasi. Nah, ketika adanya satu pilar ingin keluar dari sebuah zona yang kita sebut ya zona kebijakan, zona kerjasama pada kepentingan-kepentingan sendiri, saya kira masih ada pilar-pilar yang lain, pilar akademi memberikan kritisasi, pendapat dan pandangan. Khusus kasus UMK kemarin, saya kira dunia universitas kita di sini, Presiden University misalnya, dari jauh hari menuju penetapan UMK 2012, sejak awal harus melakukan penelitian, riset, survei tentang kelaikan dan kelayakan kebutuhan pekerja itu seperti apa. Nah, kemudian jadi surveinya tidak sendiri-sendiri, pemerintah daerah punya versi, buruh punya versi, sehingga tidak ada perdebatan. Semua harus berdasarkan pada kejujuran kita, keinginan untuk menyatukan, memadukan segala kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama itu. Kembali ke Pak Budi, berarti saya melihat juga ada satu distorsi komunikasi dalam kasus ini. Nah, saya ingin tahu dari Pak Budi, apakah media cukup berpengaruh dalam menggolkan yang tadi Pak Munawar jelaskan, paparkan, menggolkan dalam satu tujuan misi seorang pengusaha dunia usaha, terutama bagaimana dia bisa investasi di sini, membangun secara secara menyeluruh, baik itu masyarakat bawah. Nah, itu sejauh mana peran media untuk mengkritisi misalnya atau mendorong si pengusaha itu gimana? Intinya kalau sudah terjadi tadi yang disebut bom waktu atau ledakan, itu akan berpengaruh kepada investor. Investor mungkin bisa akan mencari lokasi lain yang lebih menarik, dalam tanda kutip memberi keuntungan atau punya magnitude lebih dibanding daerah misalnya seperti Bekasi. Dan itu jangan salah Pak, daerah lain ketika terjadi seperti ini menawarkan magnitude yang di saya aja gitu dengan kemudahan-kemudahannya. Nah, saya pikir di sini pentingnya media, khususnya mungkin kayak Super TV menjadi, kalau bicara soal media sosial, kan lagi tren nih media sosial. Jadikan TV ini menjadi media sosial sehingga jadi bukan hanya CSR, interaktif antara tadi piramida segitiga itu tadi, eksekutif, legislatif, bahkan si pelaku-pelaku itu sendiri. Dan kalau sudah terjalin komunikasi, saya pikir ledakan bisa. Tidak mengurangi kritisan media juga ya? Kekritisan itu penting, tapi di satu sisi saja, karena tadi penyeimbang yang mengkritisi sudah banyak juga, tapi khususnya di Bekasi kan mungkin perlu dibantu juga tadi penyeimbang informasi yang mungkin lebih positif, sehingga terjadi sinergitas antara seluruh dunia usaha dan masyarakat. Tidak terjadi ketimpangan itu. Yang jangan sampai ledakan itu terjadi juga. Dan ini harusnya saya pikir semua pihak bisa dalam tanda kutip saling memanfaatkan TV ini menjadi mediator. Saya ke Pak Munawar. Jadi yang ingin saya tanyakan terakhir ini adalah apa harapan dari Pak Munawar Fuad tentang yang tadi Pak Munawar paparkan tentang bagaimana ledakan industri, revolusi industri terjadi, tapi kesejahteraan masyarakat,
ketimpangan sosial dan ekonomi ini masih terjadi. Bagaimana ini supaya tidak terjadi? Ada satu keseimbangan antara ledakan industri tapi juga berpengaruh besar buat masyarakat di Bekasi ini. Ya, Apa harapan Pak? sebuah perubahan yang memberikan manfaat besar dan cepat kepada semua pihak. Dan kita sadar bahwa perubahan itu harus dipimpin, dimanage, dikelola dengan baik. Nah, kehadiran leader, pemimpin di daerah ini yang pada tanggal 11 Maret 2012 akan ada pemilu kada. Kami dari para investor dan para pengusaha mengharapkan lahirnya pemimpin yang benar-benar bisa menghadirkan. Kami melihat kehadiran pemimpin, kalaupun banyak kekurangan di sana sini, pada akhirnya kita tidak bisa berharap bahwa akan muncul pemimpin yang sempurna 100%. Kita butuh pemimpin yang terbuka untuk berdialog, berkomunikasi. Buat saya tantangannya adalah bagaimana mampu menyatukan visi dan membangun kebersamaan. Jadi mari kita kelola ini dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Kalau tidak, tadi para investor akan lari. Daerah-daerah sekitar Karawang, Purwakarta itu lebih seksi, menawarkan suasana-suasana yang ada. UMK di sana lebih rendah. Bukan soal tinggi atau rendah, tetapi angka yang dicapai betul-betul berdasarkan dari konsensus dan mufakat bersama. Bukan persoalan tinggi rendah, proses sebagai sebuah warga bangsa yang punya akar-akar budaya, gotong royong. Nah, saya kebetulan juga mengembangkan komunitas masyarakat di lembaga GSA Foundation. GSA ini gerakan silih asah asih asuh. Nah, ini kan ikon dari filosofi masyarakat Jawa Barat. Silih asah, ya kita berbagi pikiran, visi misi, mengedukasi. Ya, jadi saya melihat kalau saya sambungkan kehadiran media dengan kultur masyarakat di Jawa Barat, ya media yang memberikan edukasi, pencerdasan. Kalau silih asih, nah mengembangkan dan menghadirkan kasih sayang. Jadi bukan konflik, bukan membenturkan pihak satu dengan pihak lain. Dan silih asuh, menggait, membimbing satu sama lain, perlu kesabaran. Karena tadi masyarakat yang uneducated ini, dan sekali lagi tidak ada sumber daya yang lemah, tidak ada sumber daya yang rendah, semua punya kelebihan. Yang ada adalah belum hadirnya tugas dan tanggung jawab maksimal pemimpin. Rakyat menurut saya tidak perlu disalahkan dalam rangka tadi menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Dan saya kira komitmen investor dan dunia usaha di Bekasi tidak diragukan lagi. 1 juta pekerja dari lokal maupun komunitas berbagai daerah, seluruh suku yang ada di Indonesia ini tumplek. Mungkin eksodus komunitas Madura terbesar adanya di Bekasi. Jadi ini merupakan besar lah, ekspektasinya. Ini keberkahan, keberkahan, blessing bagi kita semua yang harus kita jaga. Bagian dari potret dan aset nasional. Mudah-mudahan menjadi role model ke depan dalam rangka mengembangkan dunia usaha yang maju dan masyarakat yang makmur. Pak Munawar, Pak Budi, terima kasih sudah mau hadir ke studio Super TV. Kami seluruh menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Munawar Fuad dan Bapak Esa Duryarjo. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau ini sangat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua. Saya Edi Winarto undur diri dalam program Dialog Publik. Kita ikuti program selanjutnya dan sampai jumpa dalam program Dialog Publik pada episode yang berikutnya. Salam Super TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.